Halo semuanya, episode perdana cerita-cerita sama Inaltora. Hari ini dengan view yang lumayan cantik, sore Doremi bersama wanita cantik di sebelah saya. Sudah kelihatan? Belum, karena kelihatannya langsung kita perkenalkan saja. Reski Oktaviana Kiong. What's up? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Aktivitas, langsung saya to the point saya ini. Langsung pokoknya ini cerita-cerita ini yang tidak ada tidak ada contekan pertanyaannya, langsung Ji. Kan cerita-cerita Ji, anak kendari Ji. Curhat-curhat. Iya, Ki, apa kabar? Kesibukannya Kio, alhamdulillah baik Kak. Kalau kesibukannya Kio sekarang, sebelumnya Kio baru kerja Kak, baru resign. Baru resign? Iya, itu ada alasannya karena mau lanjut studi. Dan sabar dulu. Kita belum tahu ini kerja di mana sebelumnya. Di salah satu bank. Oke, salah satu bank konvensional BUMN di Sultra. Oke, BUMN di Sultra. Kemudian kenapa keluar dari situ tahu? Karena Kio mau lanjut studi ke S2 Kak. Dan itu susah kalau harus ambil tiga-tiganya karena Kio selain dua itu Kio juga ngurusin bisnis sama presenter. Tapi kan orang lain bisa Ki, sambil dia kuliah sambil juga dia kerja. Ekstensi. Aduh, bulu mata. Ekstensi gitu. Menurutnya Kio harus ada yang dikorbankan sih Kak. Salah satunya. Dan dipilihlah untuk melepas satu untuk mengambil yang satu lagi. Sudah diobrolkan sama orang tua? Oh, sudah pasti. Didukung toh? Alhamdulillah didukung. Jangan po. Enggak. Sumber mata pencaharianmu. Nanti tidak ada uang untuk beli makeup. Ya, bagaimana kalau pertanyaan begitu? Kio kan punya bisnis Kak. Oh iya, apa namanya? Kau Sushi, aduh jadi komersial break. Apa Ji? Promo apa Ji? Kau Sushi, terenak di Sultra. Wih, tahu promonya. Oke Ki, tapi kan sebelumnya kerja sudah banyak ini pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dimasuki, ya. Kayak sebelumnya dulu ini saya kenal ini beliau ini berat sekali percakapan. Iya deh, sampean di Grapari dulu kalau nggak salah. Iya betul Kak, iya, kan? 3 tahun. Nah, habis itu sembari jadi pegawai bank itu, tapi jadi presenter juga. Iya, kalau presenter dari zaman Grapari sudah presenter Kak. Iya, karena enggak tiap hari. Apa istilahnya kalau yang kayak begituan? Apa namanya kalau news anchor? Pekerja freelance begitu. Iya Kak. Tapi untuk teman-teman yang tidak tahu, Kiki ini sebenarnya orang yang berprestasi juga di kancah nasional karena mewakili Sulawesi Tenggara untuk ajang pencarian Putri Indonesia. Oke? Iya. Tahun ini, tahun kemarin Kak, tapi masih menjabat. Pada tahun ini. Corona. Anda beruntung tidak ada pemilihan jadi masih terus 2020. Selempangnya. Ki, dari sekian banyak perempuan di Sulawesi Tenggara, kan orang tahu Kiki ini kayak balaki begitu, main basket, iya Kak, begitu. Tiba-tiba lenggak-lenggok di catwalk Putri Indonesia. Bagaimana bisa Ki? Sebenarnya ini ndak diatur Kainal. Kio malah ndak pernah ikut ajang-ajang pigeon sebelumnya. Kainal pasti lebih tahu karena entertain Kainal tuh lebih duluan, pasti tahu putri-putrinya Sultra atau kayak model-modelnya Sultra pasti tahu. Nah, Kio ini memang basicnya bukan model, bukan dunia pageant, tapi atlet basket. Sulawesi Tenggara. Oke. Terus ini uniknya karena terjerumus ke lembah itu gitu. Iya, ada tim namanya Young Family. Nah, mereka itu ketemu Kio. Terus kayak maksa kayak ayo Kio ikut karena mereka pikir kayak oh potensial nih ini cewek untuk ikut kapan lagi? Bukan kapan lagi sih, kayak perwakilan sebelumnya kan bukan putri daerah orang Sultra tapi besarnya bukan di Kendari. Nah mereka pengen tahun ini tahunnya Kio itu memang putri daerah yang berangkat untuk mewakili Sultra di nasional kayak gitu Kak. Itu kan pemilihannya itu kan pakai seleksi Ki. Kemudian akhirnya muncul nih rumor ini, gosip-gosip yang bertebaran di bumi Anoa. Kayaknya ada something ini orang dalam sampai Kiki yang ditunjuk untuk go ke nasional untuk Sulawesi Tenggara. Salah. Tolong dibantah dulu itu, Pak. Bantah dulu. Salah. Ini betul-betul pure Kio harus berangkat ke Jakarta untuk audisi mandiri dan itu benar-benar dari YPI pusat yang pilih, iya. Dan itu saingannya Kio banyak Kak, karena ada 2 kali audisi. Iya. Ada yang dari Surabaya, dari Jakarta memang yang memperebutkan Syas Sulawesi Tenggara, tapi Kio
terpilih. kaget gitu loh, ternyata bisa. Jadi semua rumor yang beredar kemarin-kemarin bahwa Kio pakai orang dalam untuk terpilih jadi Putri Indonesia wakil Sulawesi Tenggara, salah. Oke? Semuanya sudah tuntas clear ya. Jangan lagi gosip di antara kalian semua. Hilangkan Ini kan sudah gosip. mendekati ini pemilihan lagi, Ki. Iya, Tapi kan berapa kali itu ditunda gara-gara PPKMK. Bagaimana Kiki lihat putri-putri ini yang bertanding ini untuk mewakili Sulawesi Tenggara? Berat. Kalau Kio Kak, berat-berat 15 orang ini. 15 orang yang terpilih. Dari banyak berapa peserta yang mendaftar? 20-30-an Kak, Dari banyak. masing-masing kabupaten. Iya, dari berbagai, kan 17 kabupaten kota, tapi ada yang satu kabupaten itu ada 3 perwakilan kayak gitu. Karena memang menurutnya Kio ini kira-kira yang bisa dilakukan untuk mewakili Sulawesi Tenggara kira-kira ini. jago-jago, hebat-hebat semua Kak. Canggih-canggih. Iya, Tinggi-tinggi pintar-pintar. Kalah Kio. Jangkung-jangkung. Tapi kan untuk pemilihan Putri Indonesia ini bukan hanya cantik, bukan hanya beauty, tapi juga brand sama behavior. Memang itu yang 3 hal yang selalu ditekankan untuk pigeon-pigeon ini. Iya. Tapi kalau Kio mau tambah 1 Kak. Apa lagi? Brave. Brave itu Berani, karena Kio sendiri yang notabene-nya bukan seorang model, malah atlet, berani. Nothing tulus, coba aja sikat kayak gitu. penting mau Tahu-taunya bisa. belajar. Iya, betul Kak. Oke, Ki, tantangannya kan orang-orang cantik di Sulawesi Tenggara ini kan banyak, tapi banyak sedikit sekali orang yang tergiur untuk ikut ajang-ajang seperti itu. Waktu keliling-keliling kemarin ke daerah-daerah, kampus-kampus, instansi-instansi untuk promosi kegiatan seleksi untuk pemilihan Putri Indonesia tingkat provinsi, apa tantangannya di lapangan yang kita temukan? Ini sih minatnya anak-anak karena kayak minder gitu loh Kak. Iya, kayak takut duluan kayak jangan deh ini Putri Indonesia itu kan kayak platform pigeon terbesar harus jago bahasa Inggris, pintar bicara, good looking, kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah tantangannya kita untuk mengajak putri-putri daerah di Sultra untuk ikut join, karena menurutnya Kio cantik itu bukan hanya dari fisik, tapi kulitnya kita sehat itu udah cantik, rambutnya kita sehat itu pokoknya gitulah Kak pas Cantik itu audiensi. bukan warna kulit putih. Iya, Cantik betul, itu Kak. bukan melulu soal oke. fisik. Bukan melulu fisik. Iya. Tapi kadang juga orang yang cantik tapi tidak dibarengi dengan attitude tidak cantik. Nah, juga betul, jatuhnya. Kak. Oke. Mau gosipkan apa lagi? Nanti itu Kak. Oke. Saya sih mau lanjut lagi, itu kan soal Kiki dan kesibukannya akhir-akhir ini di Kota Kendari. Makanya saya sering, karena saya follow di Instagramnya, jadi saya sering lihat aktivitasnya kayak promo-promo untuk putri-putrian begitu. Iya. Setelah terpilih Ki, kan Iya. ditanya, ini kan sudah jadi wakil Sulawesi Tenggara, setelah waktu mau mewakili Sulawesi Tenggara ini sibuk kemana-mana, bikin video sosial, Iya. sok sosial lah, Iya. istilahnya. Bikin video biar tidak tahu bikin kerajinan. Iya. Yang penting Ala-ala. profil dikirim ke sana. Tapi kan sebenarnya bukan saja itu yang kita mau lihat sih. Afternya ini kan ketika kau wakil Sulawesi Tenggara artinya kau menjadi duta lah istilahnya begitu. Ketika kau kembali ke daerah kemarin, bakti sosial bentukmu apa Ki? Kalau kemarin karena bertepatan sama pandemi Kainal, jadi tuh kegiatan kegiatannya tuh kurang. Tapi ada kegiatan kepemudaan, diundang juga jadi speaker di beberapa kampus. Ya paling sharing-sharing pengalaman, terus kenapa berani, kayak gitu-gitu Kak. Dan alhamdulillah walaupun bentuknya online tapi banyak yang ikut. Iya. Jadi moderator juga kemarin. Iya. Biasa. Ini sudah banyak Diajar Kainal. bocor. Oke, Ki, ini pertanyaan yang paling menohok ini, yang mungkin pertanyaan ini agak-agak keluar dari pembicaraan awal. Seorang Kiki sebagai seorang putri pernah patah hati nih? Pernah, pastilah. Patah hati terbesar dalam hidupmu guys. Kalau patah hati itu kan tidak melulu soal cinta. Oke. Menurutnya Kio yang paling terakhir yang Kio rasakan patah hati terbesarnya Kio itu tidak melakukan sesuatu yang Kio sebenarnya bisa gitu. Tapi tidak mau lakukan. Karena Kio takut gagal. Jadi makanya itu jangan takut gagal. Harusnya jangan gagal. Ada pacarnya Ki sekarang? Double. Double atau single ya? Tetap dijawab tuh. Lagi single. Lagi single.
Menuju double. Menuju double. Double. Umur Sekarang 26 Kak Inal. harusnya sudah orientasi ke pernikahan. Oh, kalau itu Kio nggak buru-buru sih kan. Senda buru-buru Ji. Pokoknya kalau ada, kalau tidak. Oke, next pertanyaannya adalah hubungan yang seperti apa yang Kiki inginkan kalau misalnya dapat pasangan gitu? Apa ya? Yang susah sih Kak. Kalau kriteria itu kriteria bebas lah. Pokoknya kok Kio itu seorang tidak Kiki lah. Kio itu tidak pernah punya, bukan nggak pernah punya sih, kayak tidak pernah mengkotak-kotakan harus seperti ini, harus kayak ini. Ya saling melengkapi gitu loh Kak. Melengkapi. Kayak Segitu dia semua. bisa menerima Kio, bisa nggak hanya stuck di situ loh Kak, kayak punya pasangan, tapi dia juga bisa bangun. Kita bisa sama-sama menjadi versi yang terbaik buat dirinya kita tiap hari, dan itu harus saling bantu sama satu sama lain kayak gitu. Relationship, Ya. pilih mana? Yang toksik tapi setia, atau yang amburadul, yang berjalan seperti itu saja tanpa ada kejelasan dan sebagainya, tapi sebenarnya dia serius, hanya diolor-olor gitu. Yang kedua mau deh. Yang diolor-olor Ya, saja. karena belakangan hubungannya Kio belakangan ini yang Belakangan terakhir, ini, bukan oke. belakangan ini, yang Cerita terakhir mantan, itu guys. toksik sih Kak. Jadi menurutnya Kio lebih baik yang amburadul, tapi Sebenarnya dia serius. iya dia serius, karena kalau masalah amburadul bisa bantu untuk darapih lagi. Oke, berarti tetap suka toksis, karena kalau kita lihat di media sosial Ki, sekarang luar biasa demi viral ya. Hubungan-hubungan itu diumbar-umbar yang penting, tapi toksis dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak boleh ya. Dalam Iya. artian, bukan tidak boleh dalam artian apa, maksudnya tidak mengajarkan sesuatu yang baik untuk dilihat orang lain. Ki, lihat anak-anak Kendari sekarang, anak-anak muda Sulawesi Tenggara, seperti apa yang menurut versimu? Sudah berbuat sesuatu untuk Sulawesi Tenggara kah? Atau masih begitu-begitu Ji? Atau belum punya jati diri? Atau kayak butuh sesuatu untuk anak-anak di Sulawesi Tenggara ini? Kalau Kio karena circle-nya hebat-hebat, jadi menurutnya Kio ya keren-keren Kak. Ini iya, kreatif-kreatif. Ada aja yang dibuat yang bikin kayak amazed, kayak jagonya Mitawa ini, bisanya dia buat bisnis seperti ini. Maksudnya kayak out of box, kayak keren deh begitu. Alhamdulillah sih Kak, teman-temannya Kio juga jadi motivasi juga buat Kio, kayak dia bisa buat kayak ini, masa Kio enggak kayak gitu. Kio ini pernah kita satu project untuk video klip salah satu teman Iya. di Kendari, salah satu band di kota Kendari ya. Ini bentuk supportnya kita ke mereka. Kalau Kio melihat anak-anak Kendari ini sebenarnya potensial enggak untuk go nasional dalam karir bermusik misalnya, dalam hal menari apa kreativitasnya mereka lah menurutnya Kio. Iya Kak, menurutnya Kio keren, apalagi band yang kita bantu kemarin itu Kak, ya itu keren sekali karena ada di balik liriknya, di balik lagunya itu ada pesan yang disampaikan, dan itu memang relate sekali dengan anak-anak muda zaman sekarang Kak. Ki, ini ya karir sudah, relationship sudah, terus melihat fenomena sosial sudah. Lebih jauh lagi nih Ki, tentang kreativitasnya anak Kendari hari ini di UMKM. Kiki kan pelaku UMKM toh? Iya. Kamu support juga anak UMKM ini. Oke, menurutnya Kiki, apa yang harusnya dimulai oleh orang-orang yang ingin berkecimpung di UMKM Kiki? Ini ya, ada quotes kalau dari Kio. Oke. Kayak ada tuh biasa anak muda Kak, isa pengen buka ini, isa pengen ini, tapi kayak diomongi saja begitu Kak. Usaha atau bisnis yang baik itu adalah usaha yang dijalankan, bukan yang dibicarakan. Anak ekonomi. Fekom kan? Iya ya Kak, Anak FE. ekonomi. Kadang Kiki sudah berbuat, sudah ada usahanya tahu. Oke, saya ingin sekali ngobrol-ngobrol sebenarnya ini Ki, tapi kayaknya nggak usah terlalu panjang-panjang biar orang penasaran. Penasaran toh, nanti ada lagi part-2-nya. Part berikutnya di momen yang berikutnya. Oke, terakhir lagi. Oke, sekarang ini banyak sekali yang akhirnya tutup usaha UMKM-nya gara-gara PPKM. Pokoknya corona ini kesan kambing hitam. Iya. Menurutnya Kiki apa yang harus dilakukan? Kasih contoh dong.
Susi, kau kan akhirnya sampai saat ini masih survive kan? Iya, alhamdulillah. Berbagi tips lah sedikit hal untuk penonton tak? Berinovasi lah. Kalian harus rajin promosi, mulai dari kan online. Kita kan tidak boleh terputus karena pandemi. Kita punya fasilitas Instagram, sosial media. Nah, itu salah satu wadah buat kita untuk promosi, dan tentunya kita juga upgrade terus produknya kita, bagaimana biar bisa bersaing dengan yang lain dan berinovasi lah gitu, Kak Inal. Thank you, Ki. Luar biasa. Sayang sekali masih cerita. Saya banyak gibah yang saya mau ulik ini, tapi kayaknya jangan di depan layar. Iya, di cukup belakang di balik saja. layar. Oke, Ki, thank you nah waktunya nah. Oke, nanti Kak. kita cerita-cerita lagi di lain kesempatan sama Inalator. Terima kasih episode pertama bersama Kio. Episode berikutnya dengan siapa? Tetap subscribe dulu paling channelku nah, Inalatora. Kamu like,